Indonesia adalah sebuah negara terbesar di Asia Tenggara, memiliki lebih dari 17.000 pulau besar dan kecil. Luasnya 5,1 juta kilometer persegi. Luas daratan hanya 1,9 juta kilometer persegi. Indonesia memiliki hutan tropis seluas 120 juta hektar, terbesar ketiga di dunia. Indonesia berpenduduk lebih dari 277 juta orang. Populasinya terkonsentrasi di Jawa yang hanya seluas 7% daratan Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia turut menyumbang emisi dengan penggunaan energi fosil yang memicu perubahan iklim. Menurut data European Commission, volume emisi gas rumah kaca Indonesia pada tahun 2022 mencapai 1,243 ton karbon dioksida. Angka itu meningkat 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini adalah rekor tertinggi di tingkat nasional. Porsinya mencapai 2,3% dari total emisi gas rumah kaca global. Sejak 2009, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi hingga 41% pada tahun 2020, dengan catatan mendapatkan bantuan internasional. Pada 2022, Indonesia menaikkan target penurunan emisi pada 2030 menjadi 43,2% apabila mendapatkan bantuan internasional. Dengan demikian, Indonesia bisa mencapai nol emisi karbon sebelum 2060. Tapi, bagaimana komitmen reduksi itu dilaksanakan dengan agenda transisi energi? Saya Bambang Catur Nusantara, aktivis lingkungan dan Bertavelo 2024. Anda akan menyaksikan catatan-catatan terkait disinformasi industri energi dari berbagai wilayah yang saya kunjungi. Emisi di sektor energi saja menyumbang 530 juta ton karbon dioksida. Itu berarti separuh dari total emisi Indonesia. Yang masuk dalam sektor energi itu antara lain eksploitasi bahan bakar fosil, pembangkit listrik, pembakaran energi untuk industri, dan proses industri. Pemerintah menjanjikan emisi sektor ini akan berkurang secara signifikan mulai tahun 2040, mengikuti selesainya kontrak pembangkit listrik energi fosil. Kami ingin bekerja keras mencapai net zero emission di tahun 2060 atau lebih awal. Indonesia butuh investasi lebih dari 1 triliun US dollar untuk net zero emission 2060. Indonesia mengundang kolaborasi dari mitra bilateral, investasi swasta, dukungan filantropi, dan dukungan negara-negara sahabat. Nah, sepertinya salah satu pilihan pemerintah untuk memenuhi target ini adalah mengoptimalkan energi baru terbarukan. Geothermal atau energi panas bumi salah satunya. Geothermal adalah usaha mengubah energi panas bumi menjadi listrik atau disebut pembangkit listrik tenaga panas bumi. Akan tetapi, usaha mengubah panas bumi menjadi listrik tidak tanpa risiko. Salah satu dampaknya dapat kita identifikasi apabila kita berkunjung di sekitar area PLTP. Di Karangtengah, kawasan Dieng, saya mendapat laporan warga tentang munculnya beberapa kasus kanker. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Februari 2024, saya mengunjungi Dieng. Pada pagi hari, tercium aroma yang menusuk hidung. Saya menggunakan Gastec, sebuah perangkat kecil pemeriksa kualitas udara. Kandungan hidrogen sulfida, H2S, di udara terdeteksi 0,5 ppm. Ini melampaui ambang batas keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 50 tahun 1996 tentang baku tingkat kebauan. Ambang batasnya hanya 0,02 ppm. Sementara itu, Gastec juga mendeteksi polycyclic aromatic hydrocarbon, PAH, mencapai 2 ppm. Meski belum diatur secara khusus ambang batasnya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 14 tahun 2020 menyatakan bahwa PAH masuk dalam kategori pencemar udara. Ambang batasnya dalam satuan lebih kecil, ppb. Misalnya glycerin atau benzoantrasin yang dibatasi 0,5 ppb.
PAH dapat menimbulkan dampak negatif pada kesehatan manusia, antara lain kanker, gangguan pernafasan, masalah kulit, dan gangguan saraf. Selain risiko kesehatan manusia, saya juga menerima informasi lain dari warga Pocoleo di Flores. Tingkat produktivitas di kawasan sekitar PLTP Ulumbu menurun signifikan. Kopi, kemiri, dan cengkeh tak lagi bisa dipanen. Bersama warga Gendang Lungar, Pocoleo, saya bersama-sama memeriksa kondisi lingkungan dengan cara pemantauan yang mudah. Untuk memeriksa kualitas air, kami berlatih menggunakan peralatan pengukur seperti pH meter, TDS meter, refraktometer, dan DO meter. Warga juga berlatih untuk memeriksa kualitas air dengan parameter ratusan makhluk makroinvertebrata, dikenal dengan biomonitoring. Selain itu, warga juga berlatih bagaimana menyiapkan sampel air untuk uji laboratorium. Untuk memeriksa kualitas udara, kami menggunakan alat Gastek dan EcoChecker. EcoChecker merupakan cara pemeriksaan gas dengan menggunakan lempengan logam perak untuk mengukur korosi H2S, dan tembaga untuk klorin. Proyek geotermal di Ulumbu dikembangkan oleh perusahaan milik negara, PT Perusahaan Listrik Negara, PLN. Saat ini mereka melakukan perluasan unit baru di 3 desa di kawasan Pocoleo. Proyek PLTP masif dilakukan di seluruh Indonesia karena pemerintah mengundang investasi asing dalam banyak pertemuan internasional. Maria Temi, salah satu perempuan warga Gendang Lungar, menceritakan kemarahan saat mencegah geotermal masuk ke wilayahnya. Ini tidak ada peluru di dalam. Isi sudah. Kami mau mati sekarang. Asalkan kami, menurut kami tidak salah. Karena kami tidak mau pindah dari Pocolok sini. Kami mau bawa kemana saja. Dan Pocolok ini tidak dijual kepada siapa-siapa. Apalagi pada orang asing yang kami tidak pernah kenal. Itu kami bilang begitu di sana. Nah, satu kalau ngomong saya pusing sekali. Kami lebih pusing, Pak. Dengan kehadiran Pak di sini kami lebih pusing. Agar proyek itu dapat diterima oleh warga di Pocoleo, PT PLN membuat dan menyebarkan brosur yang berisi berbagai informasi terkait penjelasan dampak-dampak negatif yang dikaitkan dengan geotermal di berbagai tempat. Aktivis jaringan advokasi tambang, Jatam, menunjukkan adanya disinformasi pada brosur yang dibuat oleh PLN itu. Dampak lingkungan dan kesehatan adalah sesuatu yang nyata pada tapak-tapak PLTP, namun tetap disangka. Yang paling mencolok, untuk menyangga dampak PLTP pada pertanian, PLN menyebutkan studi yang dilakukan oleh ITB dan Unika Ruteng. Ini untuk menjelaskan ketiadaan dampak geotermal pada sektor pertanian. Penelusuran Floresa, sebuah media setempat, menyebutkan bahwa Rektor Unika tidak pernah mengetahui tentang adanya studi tersebut. Belakangan, peneliti yang dikutip PLN menolak afiliasinya dengan Unika. Ia meminta Floresa menurunkan berita itu. Brosur itu menunjukkan bagaimana PLN melakukan disinformasi dengan memanipulasi nama kampus Unika demi mendapatkan dukungan warga. Kuat dugaan, ekstraksi panas bumi di seluruh Flores akan digunakan untuk menyiapkan pemenuhan kebutuhan listrik di Labuan Bajo, kawasan yang menjadi salah satu proyek industri wisata 10 Bali Baru. Potensi besar geotermal Indonesia dijadikan peluang untuk menarik investasi. Sayangnya, investasi seperti kreditan Stalfur Wederaufbau KfW Jerman di Pocoleo ternyata merupakan bagian dari komitmen hutang ASEAN Development Bank kepada Indonesia dalam agenda transisi energi. Totalnya $500 juta. Pada Juli 2024, warga bersurat protes kepada KfW. Bank Pembangunan Jerman itu meresponnya. Dalam kerangka acuan Due Diligence for FPIC, Process and Indigenous People Impact Management, pengujian proses padiatapa dan dampak pada masyarakat adat, ditemukan pernyataan jika PLN telah melampaui 28 pertemuan dan mencatat dukungan dari 1.458 kepala keluarga. Jumlah ini setara 95% dari total kepala keluarga di 3 desa, Mocok, Wewo, dan Lungar. Desa target perluasan PLTP Ulumbu. Kenyataannya, ribuan warga menolak areanya untuk dijadikan well pad, sumur pengeboran. Saat investigator independen
KFW, Monkey Forest Consulting, berkunjung pada September 2024, ribuan warga menyatakan ketidaksetujuannya. Namun, pemeriksaan KFW itu tidak mempengaruhi PLN dalam melanjutkan pembebasan lahan. Pada 2 Oktober 2024, warga melakukan perlawanan kepada perusahaan yang dikawal kepolisian dan pengamanan lain. Warga mendapatkan kekerasan. Hal yang sama dialami jurnalis Floresa. Saat meliput aksi warga itu, ia ditangkap, dimasukkan mobil, dan mengalami kekerasan. Terbaru, pada 14 November 2024, pihak MFC, investigator KFW atas proyek ini, menemukan 4 hal utama pada pengembangan proyek Ulumbu, yaitu proses FPIC yang kurang memadai, tidak adanya rencana masyarakat adat, tidak melibatkan kelompok rentan, dan penentangan yang persisten dari masyarakat. Indonesia mendapatkan pendanaan baru untuk transisi energi ini. Selain KFW Jerman, ada pendanaan 126 juta dolar dari Amerika Serikat pada Mei 2024. Terbaru, pada COP29 bulan November 2024, Indonesia mendapatkan pendanaan 1,2 miliar euro untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air. Pertanyaannya, siapa yang akan menanggung beban hutang-hutang ini ketika proyek berdampak buruk dan gagal? Selain panas bumi, pemerintah Indonesia juga mendorong transisi kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik. Kampanye ini juga diikuti dengan kebijakan hilirisasi bahan baku kendaraan listrik. Presiden Joko Widodo mendorong hilirisasi untuk nikel guna mendukung percepatan kendaraan listrik. Selain untuk mengurangi emisi dari sektor transportasi, alasan lainnya adalah untuk meningkatkan pendapatan negara. Ironinya, berdasarkan penelitian Jatam pada 2024, nikel yang diproduksi di Indonesia hanya untuk memenuhi 5% kebutuhan baterai kendaraan listrik global. Sebagian besarnya masuk ke industri pengolahan logam. Hilirisasi itu sudah betul-betul berjalan di lapangan. Ada yang di Morowali, ada yang di Konawe, yang ini akan memberikan nilai tambah yang besar sekali. Tadi saya sampaikan bahwa bisa 14 kali lipat dari kalau kita yang sudah bertahun-tahun ekspornya ini ke ore seperti ini bahan mentah bergunung-gunung. Sekarang kita kerjakan di sini dan nilai tambah itu ada di dalam. Saya menuju Pulau Halmahera. Di Kabupaten Halmahera Tengah terdapat industri nikel raksasa IWIP, Indonesia Wedaba Industrial Park, yang dibangun konsorsium perusahaan Tsingshan, Huayu Cobalt, dan Zenzi. Inilah pemandangan sepanjang melintasi Lalilev. Lalilev, desa letak industri IWIP, rusak dan tercemar sejak awal pembukaan lahan. Ini berdampak pada kesehatan warga. Udara berdebu memicu peningkatan infeksi saluran pernafasan. Puskesmas Lalilev melayani desa-desa di Kecamatan Weda Tengah. Jumlah penduduknya 13.282. Pada 2023, kasus ISPA yang dicatat sejumlah 10.579. Jauh meningkat dibandingkan tahun 2020 yang hanya 434 kasus. Debu yang mencemari udara tidak hanya berasal dari aktivitas tambang dan smelter nikel, tetapi juga dari cerobong asap 14 pembangkit listrik tenaga batubara baru yang menyuplai energi untuk kawasan industri ini. Pembangkit listrik yang dibangun itu sanggup memproduksi 4,5 gigawatt. Berdasarkan hitungan kasar, untuk memproduksi 1 megawatt per tahun dibutuhkan minimal 4.000 ton batubara. Dengan demikian, untuk memproduksi 4.500 megawatt dibutuhkan 18 juta ton batubara per tahun.
Jika per ton batubara menghasilkan 2,8 ton CO2, maka area ini berkontribusi 51 juta ton CO2. Ini hampir 10% dari total emisi sektor energi Indonesia. Ini belum menghitung transportasinya. Jika kapasitas satu kapal pengangkut batubara mencapai 10.000 ton, dibutuhkan 1.800 kapal per tahun. Ini berarti ada 4 hingga 5 kapal batubara per hari. Jika satu kapal menghasilkan 1.000 ton CO2, transportasi ini setidaknya menyumbang 1,8 juta ton CO2 per tahun. Sagea adalah salah satu desa yang disasar untuk perluasan tambang pendukung nikel di Iwik. Kawasan ini merupakan wilayah kars yang seharusnya dilindungi untuk konservasi. Saya berlatih bersama pemuda lokal untuk memeriksa kondisi lingkungan menggunakan cara-cara sederhana. Selain memeriksa di lokasi, saya juga membawa sampel air untuk diuji di laboratorium. 2 bulan setelah kunjungan ke area sekitar Iwip, banjir besar terjadi di Lelilep. Saat ini saya melaporkan langsung dari Kecamatan Weda Tengah. Hingga saat ini banjir masih terus menggenangi Desa Lokulamo dan Desa Lelilep di Kecamatan Weda Tengah, dan ketinggian banjir saat ini mencapai hingga 2 meter. Belajar dari kerusakan yang ada itu, warga Sagea gigih menolak wilayahnya untuk pertambangan. Selain Iwip di Halmahera Tengah, pemerintah menargetkan total 136 smelter pada 2025. Saat ini sudah ada 53 smelter sebagai bagian dari kebijakan hilirisasi. Ini adalah disinformasi terbesar terkait transisi energi menghadapi krisis iklim yang dilakukan pemerintah dan industri energi. Bapak dan Ibu yang terhormat, beberapa saat lagi kita akan mendarat di Bandara Udara Internasional Adi Pangeran Temanggung Pranoto di Samarinda. Saya melanjutkan perjalanan ke Kalimantan Timur, provinsi pemasok batubara terbesar untuk pembangkitan listrik. Saya mendatangi 2 lokasi di Kalimantan Timur untuk mendapatkan gambaran bagaimana praktik industri fosil itu ditapak. Pada era Presiden Joko Widodo, terjadi peningkatan produksi batubara, meloncat drastis dari 258 juta ton pada 2014 menjadi 775 juta ton pada 2023. Kontribusi besar ini harus dibayar dengan kerusakan ekologis seluruh wilayah pertambangan batubara. Lebih miris, di Sumbersari, Kutai Kartanegara, terjadi disinformasi sejak awal penetapan lahan pertambangan. Warga setempat tidak mendapatkan informasi tentang izin pertambangan di wilayahnya. Padahal, Sumbersari merupakan pemasok pangan penting di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kalau harga seperti bayam ini per ikat berapa? Kalau sekarang segini 5.000 Mas. Per ikat 5.000 ya? Itu termasuk sedang. Paling kalau, tinggi sampai berapa? 4 hari yang lalu masih 10.000. Ini 10.000. Gitu? Ya, Segitu 10.000. kemarin lah ya sempat kemarin berapa, kan ini panen nggak banyak juga ya. Sempat ada yang dibayar 10.000. Paling tinggi 10.000 itu untuk bayam atau lebih Ini tinggi? segini 15.000 kalau pas mahal, betul lah. Oh, 15.000. Di Keraitan Kutai Timur, pengusiran warga dilakukan dengan membangun kampung baru yang jaraknya jauh. Perusahaan beralasan demi keselamatan warga. Beberapa warga yang tidak mau pindah masih bertahan di desa lama, berdampingan dengan area tambang KPJ. Salah satunya Pak Gagai, Kepala Adat Dayak Basab. Lahannya diserobot untuk dijadikan kolam menampung limbah aktivitas batubara sebelum dialirkan ke sungai. Saya duga ini didorong perusahaan. Makanya sawit saya itu di finisnya, durianku di
itu di anunya itu ganti tunasnya baru itu. Nggak mungkin durian itu bisa anukan begini kalau nggak didorong sini. Batangnya juga nggak mungkin dia pindah dari sana itu kan dorong. Ini mereka nggak mau sampai ke sini. Tapi setelah kita tinggal berapa tahun mau kembali lagi ya sudah jadi kolam tanahku ini. Makanya aku anukan tenda ini pasang tanda perbatasan sama perusahaan ini. Malah kita disalahkan menghalang-halangi perusahaan. Yang menghalangi siapa? Yang mengganggu duluan siapa? Banyak lubang tambang yang dibiarkan tetap terbuka, terendam air. Jatam mencatat lebih dari 30 anak-anak mati tenggelam di lubang-lubang tambang itu. Kondisi lingkungan yang rusak dibiarkan begitu saja, tanpa ada usaha untuk pemulihan. Situasi semacam ini mengingatkan saya pada kota tinggal saya di Sidoarjo. Lingkungan sosial dan ekologis rusak akibat kelalaian praktek pengeboran outer Lapindo Brantas. Pada 29 Mei 2006, semburan lumpur panas bercampur gas keluar dari perut bumi. Dampak semburan lumpur masih terasa di 19 desa dan kelurahan di 3 kecamatan. Setidaknya 25.000 jiwa harus mengungsi dari rumah mereka. Hingga saat ini, lumpur masih menyembur. Tidak ada usaha untuk menutupnya. Banyak disinformasi sejak awal semburan. Misalnya, disinformasi penyebab semburan yang dikaitkan dengan gempa Yogyakarta yang jaraknya 350 km. Atau disinformasi kandungan lumpur yang tidak berbahaya dan terkait telah selesainya tanggung jawab perusahaan. Harwati, korban Lapindo asal Kelurahan Siring, menyampaikan bagaimana kesulitan warga mendapatkan informasi yang benar sejak awal. Kalau awal keluar lumpur Lapindo itu bukan lumpurnya, Mas, tapi bau. Tapi nggak mengeluarkan asap, masih bau aja. Itu dalam beberapa minggu. Terus kita mulai mencari informasi sebenarnya, mencari informasi kita ke kelurahan juga nggak tahu informasinya apa ditutupi atau memang tertutup gitu. Akhirnya toko-toko masyarakat lah itu yang punya inisiatif untuk mendatangi kelurahan dan kelurahan bilang ada kebocoran gas, harus pakai masker segala macam. Kalau misalnya punya sesak harus pakai masker tapi dibasahin sama air terus dipakai kayak gitu. Pada tahun 2006, United Nations Environment Program (UNEP) sudah mengingatkan tentang daya rusak lumpur jika dibuang langsung pada ekosistem perairan di sekitarnya. Akan tetapi, pemerintah memilih membiarkan lumpur mengalir ke Sungai Porong dan sungai kecil lainnya. Ternyata, disinformasi juga terjadi sebelum semburan. Cak Irsyad mengingat, pengadaan tanah di Ranokenongo bukan untuk pertambangan. Ini warga memang benar-benar tidak tahu bahwa akan ada pengeboran minyak atau gas di situ. Jadi warga benar-benar tidak tahu. Yang diketahui warga ini ya ini akan ada kandang kuda, kandang ayam kayak gitu. Bahkan pelepasan tanah aja enggak sosialisasi. Yang beli kan cuma kepala desanya yang. Jadi dibeli satu petak gitu aja. Ada beberapa inisiatif kolaborasi untuk melawan disinformasi ini. Pada tahun 2015, riset yang dikoordinir oleh Wali Jawa Timur menemukan kandungan logam berat, timbal, kadmium, ditemukan pada lumpur, air sungai, dan irigasi. Logam berat ini juga ditemukan pada produk hasil budidaya perikanan, bandeng, kerang, rumput laut, udang, mujair. Jumlahnya melampaui ambang batas keamanan pangan sebagaimana ditentukan pemerintah. Pemeriksaan terakhir pada 2024, sumur-sumur warga di Gedang, Mindi, Gempolsari, dan Glagaharum menunjukkan kondisi tercemar. Kandungan timbal memicu gangguan fungsi hematologi darah, gastrointestinal, pencernaan, kardiovaskular, jantung dan pembuluh darah, sistem ginjal, serta sistem saraf yang dapat menurunkan IQ. Sementara itu, kadmium mempengaruhi kesehatan tulang, menyebabkan batuk, leukemia, dan gangguan fungsi ginjal yang dapat menyebabkan kematian. Kondisi udara juga buruk. Kandungan H2S dan PAH terdeteksi di sekitar wilayah semburan melampaui ambang batas aman. Seiring kondisi lingkungan yang buruk, tren penyakit ispa meningkat tajam dan selalu menempati peringkat tertinggi di 3 kecamatan.
Pemeriksaan kesehatan pada 20 warga korban Lapindo pada 31 Mei 2024 menunjukkan gangguan kesehatan yang cukup serius. Mayoritas dari mereka menunjukkan terjadinya penurunan fungsi ginjal, infeksi saluran kencing, dan tekanan darah tinggi. 3 warga diketahui mengalami kardiomegali, pembengkakan jantung. Alih-alih menyediakan informasi yang benar terkait kondisi lingkungan dan memperhatikan kondisi warga di sekitar lumpur Lapindo, pada 2018, pemerintah justru memperpanjang izin pengeboran Lapindo Berantas hingga 20 tahun ke depan. Saya menemui Hendro Sangkoyo, seorang peneliti ekonomi politik yang menekuni persoalan energi sejak lama. Kami mendiskusikan catatan-catatan lapangan ini. Kita mulai dari yang paling sederhana. Transisi energi sebetulnya lebih tepat dituturkan sebagai transisi industri energi. Itu pun tidak tepat ya, karena yang terjadi sesungguhnya adalah transformasi dan ekspansi industri energi, beserta seluruh cerita tentang kemakmuran kapital industri dan keuangan yang dilayaninya. Seperti ditunjukkan dengan terang benderang oleh dokumenter ini, agenda skala agregasi ini mendorong percepatan dan pembesaran ekstraktivisme, sebuah hiperekstraktivisme. Koridorisasi dan kolonisasi wilayah bumi, baik sebagai agunan stok karbon dari industri, maupun paket-paket dekarbonisasi ekonomi, keberlanjutan akses ke mineral kritis, pelipat gandaan ladang-ladang bahan bakar nabati, pembangkit listrik tenaga air, panas bumi, atau fisi nuklir, mereduksi duduk perkara krisis iklim menjadi sekedar sebuah soal besaran molekul karbon di udara. Ini sama sekali bukan berita gembira tentang krisis perubahan iklim, karena dia mendorong eskalasi denyut perusakan kemanusiaan dan biosfera sebagai ruang hidup bersama. Agenda transisi energi menghadapi krisis iklim menjadi kampanye bagi pemerintah Indonesia untuk mendapatkan pendanaan baru proyek-proyek energi. Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat bagi net zero emission dunia. Pertanyaannya, seberapa besar kontribusi negara maju untuk kami? Saya juga bertemu Antono Penanto, peneliti kebencanaan dan dosen sosiologi Universitas Brawijaya, mendiskusikan apa yang bisa dilakukan oleh warga menghadapi disinformasi. Nah, menurut saya memang perlu ada semacam amplifikasi ya, terhadap pengetahuan mereka. Sehingga itu bisa disebarluaskan kepada kelompok-kelompok warga yang lain, yang kemudian itu menegaskan posisi mereka bahwa kami berhak untuk memproduksi pengetahuan. Kampanye transisi energi menghadapi krisis iklim sepertinya tidak ditujukan untuk pengurangan emisi, perbaikan lingkungan, atau perlindungan penyejahteraan warga negara. Pemerintah dan industri ekstraktif telah menggunakan bahasa-bahasa energi baru terbarukan dan bersih sebagai cara untuk mendapatkan modal, merampas lahan, merusak ekologi, dan memiskinkan warga. Kita harus jeli melihat disinformasi ini dan menghentikannya. Kita akan melewati kawasan industri PT IWIP. Anda itu meningkat 10% dibanding tahun sebelumnya. Ini adalah rekor. Setelah kita tinggal berapa tahun? Bahkan di wilayah menjadi lumbung energi seperti wilayah Kutim, masih banyak sekali masyarakat yang justru mengalami krisis energi atau tidak mendapatkan pasokan listrik sepanjang 24 jam.